Baik, kita mulai. Nah, aja kita kan bisa ngobrol dulu. Oke, Mbak Bila ya, ini kemarin yang sempat mention saya untuk konseling, betul? Iya. Oke, mungkin saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bila, mungkin kita kenalan dulu aja ya, biar lebih kenal mendekat, karena tak kenal maka kenalan. Oke, perkenalkan nama saya Nina. Nanti Mbak Bila bisa panggil Kak aja, karena kita seumuran juga ya, nggak terlalu jauh. Jadi panggil aja Kak. Dan mungkin Mbak Bila bisa perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Isya Bila Sefiandi, biasa dipanggil Bila. Oke, Mbak Bila ini kesibukannya akhir-akhir ini apa? Kesibukannya akhir-akhir ini ya sebagai mahasiswa ya Kak. Oke. Jadi ini ya tugas-tugas saja. Tugas nih. Banyak tugas ya, apalagi mau UAS ya sih. Ya benar banget sih. Kalau boleh tahu Mbak Bila dari ini berarti kuliah kan? Kuliah di prodi apa? Semester berapa? Prodi Bahasa Indonesia semester 3. Oh iya, ya ampun, saya juga semester 5 loh ini Mbak. Iya, jadi ya nggak terlalu jauh lah ya. Ya, saya juga ucapkan terima kasih karena Mbak Bila sudah mau bertemu saya hari ini. Pastinya nggak mudah ya, apalagi hari ini weekend. Ya. Pasti enaknya tidur-tidur aja nggak sih? Apalagi di sela-sela kayak gini. UASnya udah mau mendekati UAS ini? Ya, Oh, minggu depan UAS. Sama dong berarti. Enggak deh, saya sudah kemarin. Jadi saya lebih duluan dari mungkin dari kampus Mbak Bila. Oke, jadi ini sedang UAS dan terima kasih juga sudah mau datang ke sini bertemu dengan saya dan mungkin nanti bercerita kepada saya karena itu bukan hal yang mudah ya, biasanya tidur-tidur aja. Terus ya weekend santai lah, tapi Mbak Bila bisa menyempatkan waktu untuk bertemu saya hari ini. Oke, hari ini udah sarapan belum Mbak Bila? belum sih Kak. Oh belum. Kenapa? Apakah memang sering nggak sarapan itu? Sarapan itu saya mulainya jam 12. Oh itu bukan sarapan ya, Makan siang, betul banget. Oke, karena berarti nggak terbiasa makan pagi ya. Oke, tapi bisa Kak. Maksudnya kalau di rumah mungkin ini ngekos atau gimana sekarang? Kamu ngekos. Oke, rumahnya aslinya? Nganjuk. Oh nganjuk. Oh jadi sekarang ngekos juga. Jadi apalagi anak kos pasti malas nggak sih bangun-bangun pagi buat cari makan. Mending tidur aja. Nanti siang makanya kita sambung gitu. Sama banget kayak saya juga seperti itu. Relate ya jadinya. Oh jadi ini ya cara sarapan ya. Tapi untuk kesehatan aman kan Mbak Bila? Oh insya Allah aman. Apakah pernah ada keluhan-keluhan kayak sakit perut gitu? Ya mungkin asam lambung. Oh ya, Malah. Oh Mbak Bila harus mengurangi itu ya, berarti harus coba berniat untuk sarapan pagi. Kayaknya itu harus dimulai dari sekarang, hidup sehat loh. Mbak Bila masih panjang loh, masih semester 3 loh. Jadi Mbak Bila bisa ya mulai sedikit demi sedikit kayak aduh aku hari ini harus sarapan deh biar kasian juga ya. Oke. Ini tadi dari mana? Dari rumah kah atau dari kos kah atau? Iya dari kos. Jadi langsung ke sini. Memang nggak ada kegiatan lain selain konseling ini. Nggak ada sih, cuma bersih-bersih aja. Oke Mbak Bila. Mungkin sebelumnya aku mau tanya dulu, apakah sebelumnya Mbak Bila pernah mengikuti sesi konseling seperti ini? Belum sama sekali. Oh belum sama sekali. Oke nggak apa-apa. Jadi mungkin aku jelasin sedikit ya biar nggak kebingungan nanti pada saat sesi konseling. Jadi di sesi konseling ini ada 2 peran ya, saya sebagai konselor dan Mbak Bila ini sebagai konselingnya. Nanti Mbak Bila bisa bercerita apapun di sini tanpa ditutup-tutupi, tanpa takut dijudge, jadi bebas saja, semua bisa diceritakan, nggak usah ragu, nggak usah cemas. Dan di sini saya sebagai konselor yang memfasilitasi atau menjembatani Mbak Bila dalam menceritakan nanti masalahnya, tapi tidak serta-merta saya yang akan memberikan solusi juga ya Mbak Bila. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, cari jalan tengah, harus gimana sih nanti dari permasalahan Mbak Bila ini solusinya. Jadi nanti nggak saya yang mengarahkan, tetapi Mbak Bila sendiri yang akan mendapatkan solusi itu sendiri. Jadi nggak usah tegang, relax aja. Pokoknya santai kayak ngobrol-ngobrol biasa sama teman gitu aja ya. Apakah bisa dipahami? Oke, nanti Mbak Bila bisa bercerita
ceritakan ya. Oh iya, terkait di sini juga kita ada asas-asas Mbak Bila. Jadi ada asas kerahasiaan, terus kebebasan. Jadi kalau kerahasiaan ini semua yang ceritakan Mbak Bila di sini nggak akan disebarluaskan. Tidak akan ada yang tahu selain kita berdua, kecuali atas izin Mbak Bila sendiri gitu ya. Jadi nanti bisa bercerita bebas karena saya juga akan menjaga rahasianya dan pokoknya juga ada asas keterbukaan. Mbak Bila bisa terbuka tanpa takut, bisa bercerita, pokoknya semua bisa diceritakan kepada saya. Tapi kalau memang Mbak Bila belum siap, itu juga tidak harus semuanya diceritakan juga, karena hal itu bukan hal yang mudah ya pastinya Mbak Bila ya. Oke. Terus selanjutnya terkait waktu Mbak Bila. Di konseling ini juga ada batasan waktu. Nah biasanya di konseling individu itu ada 45 menit. Jadi nanti kita bisa nambah waktu juga kalau Mbak Bila berkenan juga, atau kita lanjutkan di sesi konseling berikutnya. Gimana? 45 menit apakah setuju? Oke, karena sudah setuju juga. Gimana nih? Kita mau ngobrol-ngobrol dulu atau langsung ke tahap inti aja, mau cerita-cerita langsung? Sudah siap? Sudah siap? Oke. Sebelum cerita panjang lebar juga nih, takut ketinggalan juga. Kira-kira tujuan Mbak Bila untuk mengikuti sesi konseling? Karena pertama kali juga ya katanya ya. Ini tujuannya Mbak Bila buat ikut konseling ini tuh apa sih? Tujuan saya ikut konseling ini tuh buat mencari tahu sih atas kebingungan yang selama ini saya rasakan dan saya pendam sendiri gitu. Jadi kita sedang mengalami kebingungan ya. Jadi mungkin dengan sesi konseling ini bisa membantu. Nanti mungkin Mbak Bila bisa merasa lega aja, atau bahkan kita bisa menemukan sebenarnya apa sih kebingungan yang aku rasakan saat ini gitu ya. Saya sangat memahami. Terima kasih Mbak Bila sudah mampu mengungkapkan dan juga memberitahu saya terkait tujuan dari Mbak Bila untuk ikut sesi konseling ini. Iya, posisi. Oke. Tadi kita juga sudah tujuannya juga terkait konseling. Mungkin sekarang, oh iya Mbak Bila, saya izin membawa catatan di HP juga ya, untuk bisa lebih fokus nantinya dalam mendengarkan, juga saya bisa menarik kesimpulan tentang poin-poin penting yang kita ceritakan nanti, ya, kita saling sharing nanti. Oke, sekarang mungkin kita mulai cerita, kayak bisa berbagi cerita terkait apa kesibukannya akhir-akhir ini, dan kira-kira apa sih yang mengganjal dari keseharian Mbak Bila sehingga Mbak Bila itu mau untuk datang ke konseling ini bertemu dengan saya untuk bercerita. Kira-kira bisa diceritakan dulu dari kesibukan saja Mbak Bila, boleh? Saya kuliah di Indonesia. Nah, di kuliah ini kan banyak sekali kayak apa ya, presentasi dan presentasi kan dengan kelompok lain, dan mungkin bisa sama yang bukan teman dekat saya. Jadi kayak saya tuh merasa diri saya tuh nggak bisa terbuka gitu loh Kak. Jadinya kayak mau apa ya, mau ini ya kayak Mbak Bila apakah merasa takut atau gimana gitu, apa kayak apa yang dirasakan sebenarnya bisa diungkapkan pada saat mau presentasi itu tadi katanya, terus bersama dengan kelompok lain, apakah ada rasa nggak nyaman? Nah ya, saya tuh kayak merasa presentasi dengan kelompok lain tuh kayak takut ketika saya memberikan pendapat, kayak takut dijudge gitu loh. Sebenarnya kan ya udah gitu toh, tapi saya kayak merasa ya takut aja, jadi saya nggak berani mengungkapkan pendapat saya, nggak percaya diri kayak gitu. Oke, Mbak. Jadi Mbak Bila itu orangnya yang kayak takut-takut gitu ya, mending diem aja deh daripada nanti aku dijudge. Jadi sebelum ngomong itu udah kepikiran dulu gitu ya. Oke, coba ceritakan pengalaman yang spesifik nih terkait situasinya apa pada saat itu. Mungkin Mbak Bila ingat banget nih, kayak mau ngomong tapi aku takut. Kira-kira pada saat apa? Atau ada materi presentasi yang Mbak Bila mau usul tapi takut, coba diceritakan. Ya, yang presentasi itu ya, saya. Ya tadi saya nggak berani berpendapat karena ya takut dijudge teman-teman, terus karena
saya tuh terlalu memikirkan hal-hal yang belum pasti terjadi gitu loh. Kayak misal nanti kalau aku ngomong seperti ini, memberikan pendapat seperti ini, nanti temanku akan merespon seperti apa ya, takutnya saya itu dihujat atau gimana gitu. Nah, udah. Nah, dari situ tadi kan bilang kalau memikirkan hal-hal yang belum mungkin terjadi. Contohnya apa? Kayak mungkin nanti kalau pakai sebenarnya pakai AI gitu ya. Nanti kalau pakai AI nanti ketahuan dong kalau kita pakai AI semua. Gimana kalau kita lebih cari banyak artikel? Contohnya itu tuh. Nah, apa sih situasi dari Mbak Bila yang sampai bilang kalau saya tuh sering memikirkan hal yang tidak mungkin terjadi. Contohnya apa? Kalau yang di permasalahan yang presentasi ini mungkin misal saya memberikan pendapat yang sesuai dengan bacaan-bacaan saya. Ya. Nah itu kan pastinya ya bisa saja nggak valid gitu ya. Betul. Tapi saya tuh kalau misalnya mau berpendapat itu, saya tuh takut teman saya kayak bilang, tapi kan kita tuh bisa gini kayak nggak sesuai gitu loh. Terus saya tuh nanti bingung cara jawabnya gimana juga kan. Jadinya saya tuh ya takut aja terus nantinya jadi dijudge atau gimana. Jadi itu maksudnya saat seperti itu lebih memilih dia. Iya, memilih dia nggak berani ngasih pendapat lagi. Gitu. Jadi pengalaman seperti itu apakah sudah terjadi berulang kali atau bagaimana Mbak Bila? Seperti ditolak seperti itu, apakah memang sudah sering terjadi? Sering sih enggak ya Kak, mungkin ya beberapa kali ya. Atau karena tidak sering itu karena Mbak Bila sudah sering menghindarinya, jadi sudah tidak pernah seperti itu karena sering menghindari hal itu, apakah seperti itu? Iya. Nah, mungkin pada saat mau ngomong nih seperti mau memberikan pendapat. Nah, biasanya Mbak Bila sebelum memberikan pendapat, apa yang dipersiapkan? Harusnya Mbak Bila kalau seperti ini berarti mikir dong kalau mau memberi pendapat ada hal atau step-step yang harus dilakukan. Sebelum memberikan pendapat ini biasanya apa yang dilakukan oleh Mbak Bila? Atau research dulu atau gimana? Research dulu kayak baca-baca yang sekiranya bisa nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu loh. Ya riset aja sih. Sebenarnya itu sudah dilakukan ya untuk persiapan. Ya. Tapi apakah riset itu tidak cukup membantu dari Mbak Bila untuk nantinya menjawab pertanyaan atau menjawab teman-teman? Sebenarnya tuh membantu. Iya. Karena saya terlalu takut sendiri. Akhirnya saya nggak berani mengungkapkan. Dan ketika teman saya mengungkapkan gagasan dari saya, kok bener, terus akhirnya saya nggak menyesal sendiri gitu loh. Kenapa nggak saya sendiri yang Nah, pada saat posisi-posisi seperti itu, kira-kira apa yang dilakukan Mbak Bila? Cara menghadapinya? Kalau pas waktu udah terjadi nih kayak gitu, nah apa yang dilakukan Mbak Bila pada saat itu? Diem aja atau? Ya diem aja. Tapi dalam hati apa yang dirasakan Mbak Bila? Ya kayak menyesal aja karena ya nggak berani mengungkapkan pendapatku sendiri. Apakah ada perasaan lain selain menyesal atau setelah pulang dari kelas itu kayak merasa sedih gitu sampai kepikiran berlarut-larut itu ada nggak Mbak Bila seperti itu? Kalau sedih enggak ya Kak, cuma dia menyesal aja kenapa sih tadi nggak aku jawab sesuai dengan pendapatku yang udah baca-baca gitu kan. Tetapi Mbak Bila berarti sudah ada usaha untuk menjawabkan ya tapi mungkin memang kurang tepat seperti itu. Jadi ada teman yang memang menambahkan. Jadi itu sudah termasuk usaha yang sangat luar biasa Mbak Bila dan itu bukan hal yang mudah juga. Apalagi Mbak Bila katanya orangnya ya penakut seperti itu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman dahulu yang membuat Mbak Bila itu akhirnya diam. Tetapi dengan Mbak Bila sudah mau berusaha menjawab di awalnya itu tadi, walaupun nantinya dibantu oleh teman, itu sudah hal yang sangat luar biasa dan usaha yang bisa diapresiasi dari Mbak Bila itu walaupun dalam keadaan tertekan berarti Mbak Bila sudah mampu melawan itu. Apakah pada saat
presentasi itu saya jawab, itu Mbak Bila merasa tertekan kah atau gimana? Tertekan sih. Iya. Tapi udah deg-degan parah gitu loh. Oh iya. Kalau sesi tanya jawab. Oh. Tapi seperti itu ini ya, kayak tetap ini kan, maksudnya tetap dibagi kan untuk menjawabnya. Iya. Oke, berarti teman-teman tetap kooperatif ya dalam kayak gitu, maksudnya dalam lingkup Mbak Bila itu teman-temannya sehat kan, tidak ada yang kurang baik atau bagaimana? Enggak, semua teman saya alumni-nya baik-baik semua. Oke. Saling membantu. Oke, siap. Oke, karena tadi saya bilang juga udah bercerita tentang ketakutan Mbak Bila terkait memberikan pendapat. Kalau mungkin bisa diceritakan sekarang Mbak Bila itu gimana sih cara mengatur kesehariannya? Jadi mungkin bisa diceritakan dari mulai bangun tidur itu Mbak Bila ngaturnya kayak gimana sih? Bisa diceritakan. Bangun tidur ya seperti biasa, langsung nata-nata buat ke kampus, terus siap mandi. Oke. Kayak gitu, terus ya udah siap-siap aja berangkat ke kampus. Oke. Perkuliahan seperti itu ya. Oke, jadi ya sudah seperti anak-anak kelas biasanya ya. Tapi apakah ada persiapan tersendiri nih sebelum masuk ke kelas? Kalau misalnya saya nggak ada presentasi, nggak ada apapun di kampus ya saya tinggal berangkat aja. Tapi kalau ada nanti di kampus ada presentasi atau ada praktik-praktik itu saya sebelum berangkat itu belajar dulu. Kira-kira apa belajarnya? Contohnya baca-baca materi lagi atau lihat video? Saya lebih ke dua-duanya sih, soalnya kalau baca aja tuh kayak nggak nyampe gitu di otak. Oh, di prodi Mbak Bila juga ada praktek-praktek seperti itu kah? Oh, oke. Jadi dengan video itu bisa memudahkan Mbak Bila juga ya dalam membantu menunjang nanti kepahaman dari Mbak Bila. Jadi persiapannya itu pada saat hal-hal tertentu saja nih berarti. Kalau hari kuliah biasa Mbak Bila ya berangkat aja, enjoy santai gitu. Oke. Nah, tadi sudah dibilang nih kesehariannya kalau perkuliahan, terus kalau mau presentasi juga ada persiapan. Nah, kira-kira dari keseharian keseluruhan nih, maupun itu pada saat ada presentasi ataupun nggak ada presentasi, kira-kira hal favorit apa yang biasa dilakukan Mbak Bila terkait kehidupan sehari-hari itu, yang paling favorit dan menyenangkan kalau mengerjakannya? Apa ya, kayak nggak ada hal favorit sih menurut saya. Apakah kalau kalau apakah setelah sebenarnya ada juga sih banyak banget. Nah, setelah mengerjakan tugas selesai itu ada orang yang merasa puas dan kayak, oh aku bisa nih ternyata ngerjain ini semua. Nah, seperti itu tuh ada nggak? Atau pada saat Mbak Bila itu libur weekend, terus tinggal GoFood, pesan makanan kesukaan atau cikal-cikal barang di Shopee tengah malam gitu. Apa sih yang paling favorit dari Mbak Bila? Apa ya, mungkin nonton film sih. Oh iya, Mbak Bila suka nonton film. Biasanya nonton film apa Netflix? Apa ya? Enggak sih. Tapi kan nonton drakor bahkan sering nonton drakor. Di mana nonton drakornya? Channelnya apa nih, bisa berbagi sama saya? Di View. Di aplikasi itu, terus ada juga sih aplikasi bajakan. Oh iya, Lovelock. Oh iya, Lovelock. Saya juga lihat tuh Mbak Bila di Lovelock. Oke. Jadi Mbak Bila suka lihat film, lihat drakor. Apa yang dirasakan ketika lihat film? Kesenangan apa? Gimana sih? Iya, seru aja, kayak apa ya, setelah seharian kayak capek gitu ya, terus nggak ada tugas sama sekali, jadi kayak ya udah tinggal nonton film tenang aja gitu loh. Tenang gitu. Oke, relaxan. Membuat kita kayak penasaran terus terkait ininya. Jadi kayak
hidup kita kayak nggak monoton gitu kan, masih ada adrenalinnya. Aku begini. Oke. Jadi kalau lihat film berarti relax. Itu termasuk healing ya sudah ya. Oke. Jadi healingnya Mbak Bila ke nonton film. Oke. Sangat luar biasa. Terima kasih Mbak Bila sudah mau bercerita dan sangat luar biasa tadi karena pastinya juga nggak mudah. Tadi Mbak Bila juga ngomong kalau sering takut menyampaikan pendapat, tapi sebenarnya Mbak Bila nggak usah takut. Karena salah itu nggak apa-apa, itu bagian dari belajar, jadi nggak perlu takut juga. Oke, sekarang aku juga mau tanya-tanya nih Mbak Bila tentang ini. Kan tadi katanya takut, terus ya sudah menceritakan perkuliahan, katanya presentasi juga, tanya jawab apalagi ya, itu memiliki ketakutan tersendiri. Kira-kira ada nggak sih kenangan masa kecil yang paling diingat dari Mbak Bila yang berhubungan dengan ketakutan itu? Apa sih Mbak Bila? Waktu saya kecil tuh ketika mungkin sekedar bercerita aja ya ke orang tua, lebih ke bapak saya sendiri. Oke. Itu kalau misal saya bercerita, respon dia tuh kayak ya udah gitu loh, nggak ada respon yang mungkin membalikkan cerita kayak ngasih feedback, oh ya kamu kayak gini, nggak kayak gitu. Jadi kalau misal saya cerita atau mengungkapkan pendapat tuh kayak ya memang dikasih feedback, tapi kayak disalahkan gitu loh. Ya harusnya kamu tuh nggak kayak gitu, gini. Oke, jadi tidak malah divalidasi, tetapi malah kayak dinasihati gitu ya. Padahal Mbak Bila hanya butuh didengarkan seperti itu. Apa betul? Oke, jadi di masa kecil itu Mbak Bila sering, apakah itu hal itu terjadi sering kali atau bagaimana? Iya, dulu sering kayak gitu. Oke, jadi Mbak Bila mau bercerita, tetapi ternyata bukan malah pembelaan yang didengar, tetapi malah ya oke, nasihat yang diberikan. Ya mungkin memang orang tua juga mengharapkannya hal yang terbaik ya dari anaknya, tetapi mungkin caranya sedikit salah dan kurang halus seperti itu. Karena ya tidak semua orang tua kayak memahami hal tersebut. Mungkin Mbak Bila bisa ya cari-cari waktu yang memang waktu-waktu luluhnya orang tua nih habis makan atau habis nanti bisa bercerita dan bisa disampaikan nih maunya Mbak Bila itu apa. Aku sebenarnya mau didengarkan loh, contohnya kayak gitu. Aku nggak mau dinasihatin sekadar dinasihatin, ya mungkin boleh dinasihatin tapi kan bisa nggak didengarkan. Mungkin itu bisa dikatakan saja Mbak Bila dengan ya itu bukan hal yang mudah dan butuh keberanian pastinya, tapi jika seperti itu terus nanti Mbak Bila juga akan ya itu bukan hal yang enak, nanti bakal memendamnya gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Tetapi dari hal yang sudah dibicarakan tadi katanya dulu sering ditolak lah ya, kayak nggak pernah didengarkan ceritanya. Nah, tapi dibanding itu apakah ada momen-momen berharga nih di masa kecil Mbak Bila yang sampai saat ini Mbak Bila itu ingat sampai sekarang? Ada nggak? Pernah nggak kayak ya sebenarnya pernah aku didengerin tapi memang nggak sesering itu. Apakah pernah hal itu terjadi? Pernah sih. Tapi apa ya? Kalau ke ibu mungkin ya, kalau ke ibu itu kayak ya diterima aja gitu loh. Jadi kayak saya tuh bebas mengekspresikan apapun kalau ke ibu. Tapi kalau ke bapak itu kayak saya merasa ada batasan gitu loh. Jadi kayak merasa ada gapnya gitu ya. Jadi nggak terlalu dekat sehingga kayak gitu nggak sih? Kayak menjadi kayak nggak terlalu dekat karena kita kayak atas batas bapak dan harus dihormati gitu. Oke. Nah, katanya ibu tadi ini menerima cerita dari Mbak Bila. Perasaan Mbak Bila apa sih pada saat tahu ibu itu orangnya mau ternyata dengerin aku? Nah itu perasaannya gimana? Ya senang aja, soalnya saya berpendapat selalu dikasih feedback yang baik, terus bahkan dikasih solusi kalau misal nanti ada sayanya ada masalah, kayak ada solusinya gitu loh. Nah sedangkan kalau sama bapak kan
tambah dinasihatin gitu, jadinya lebih enak cerita-cerita kayak gitu. Nah, kalau ditarik maknanya nih, kira-kira hal itu mengajarkan apa Mbak Bila? Kalau ibu itu ternyata masih bisa dengerin aku, nah itu apakah ada hal yang bisa kayak memberikan motivasi atau semangat gitu bagi Mbak Bila? Nah, itu tuh mengajarkan apa sih bagi Mbak Bila? Apakah itu menjadi motivasi juga untuk survive walaupun kadang ya bisa dibilang itu dipaksa oleh bapak begitu. Iya sih. Jadi motivasi kayak misal saya ke bapak kayak gini dan ibu tuh kayak selalu ngasih apa ya, perlindungan, ngasih motivasi kalau kamu tuh pasti bisa, kamu tuh gak kayak gitu, gak seperti yang apa diomong sama bapakmu. Jadi memberikan ruang yang tenang seperti itu ya. Tetapi apakah dari bapak dan ibu ini kayak contohnya kayak ibu itu membela Mbak Bila kepada bapak gitu? Apa pernah itu terjadi? Atau ibu itu ya manut aja sama bapak dan hanya bisa menenangkan Mbak Bila sendiri? Iya, menenangkan diri saya sendiri. Jadi tetap pantang dengan apa yang diarahkan oleh bapak juga ya, karena beliau juga kepala keluarga juga, mau gimana pun tetap ya beliau yang mengarahkan seperti itu ya. Tetapi Mbak Bila, apakah itu ada ibu ini tuh, apakah Mbak Bila sudah merasa cukup di kehidupannya ini, di peraturan bapak yang mengekang, yang mengatur seperti itu, apakah adanya ibu ini tuh cukup untuk kehidupan Mbak Bila? Jujur iya, kayak cukup banget gitu. Bahkan kalau misal saya berpikir gitu, kalau saya memang lagi kalut-kalutnya kayak gede banget sama bapak, saya tuh merasa kayak ya udah sih kalau nggak ada bapak, saya terima aja kalau ada ibu aja. Oke. Jadi beliau ibu Mbak Bila ini sangat cukup ya untuk Mbak Bila. Jadi sudah menjadi penenang dan juga ya safe lah pokoknya. Pokoknya ya oke. Saya memahami Mbak Bila kalau mau meluapkan emosi suka sangat tidak apa-apa ya. Itu hal yang sangat wajar dan saya pahami sih karena semua yang jalan ini pastinya nggak mudah bagi Mbak Bila. Dan sudah sangat luar biasa bisa sampai sini, apalagi katanya tadi sering bilang kalau manut kayak gitu kan, dan ternyata Mbak Bila bisa loh sampai sekarang dan bisa membuktikan juga kan kalau ini masuk PTN loh, masuk perkuliahan bisa belajar sampai sekarang walaupun ada ketakutan juga, tapi itu sudah sangat luar biasa. Pastinya ibu juga sangat bangga dengan Mbak Bila gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang di rumah nih, di ibu sama bapak, kira-kira kalau Mbak Bila di rumah tuh orangnya seperti apa sih? Menurut Tak? Menurutnya iya ya. Oh iya. Oh iya. Ada Mbak Bila sangat ini. Ya. Oh iya. Sebenarnya sama-sama penurut. Cuma karena dia laki-laki ya. Oke. Ya udah gitu. Kalau saya kan harus memikirkan nanti kalau misalnya aku nggak nurut nanti ibu bapakku gimana. Oke. Tapi selain memikirkan ibu sama bapak gimana, apakah ada hal lain? Maksudnya kayak pada saat nurut itu apakah Mbak Bila masih memikirkan diri sendiri? Tapi kalau aku nurut sebenarnya aku nggak bisa loh. Pernah nggak kayak gitu memikirkan diri sendiri? Nggak pernah. Jadi memikirkan orang tua. Jadi menurut Mbak Bila kalau saya sudah manut orang tua saya safe. Gitu. Tapi yang dirasakan saat ini apakah itu yang dirasakan maksudnya ya Mbak Bila sekarang enjoy aja dari kehidupan karena sudah manut. Enjoy sih iya, tapi karena dari dulu tuh saya kayak gara-gara nurut terus kan ke orang tua, apalagi ke bapak, jadinya kayak saya tuh nggak punya tujuan gitu loh. Jadi karena sering diarahkan benar-benar kalau punya tujuan, karena seringnya nurut itu tadi. Nah, apakah dari situ juga Mbak Bila itu sehingga di kelas itu juga jadinya takut dalam berpendapat. Oh, oke. Dari masa lalu itu ya. Oke. Nah, kalau karena saya nggak tahu juga ya, tadi kan bilangnya sama ibu yang paling ya
pokoknya cerita sama ibu. Tetapi yang paling dekat, apakah ada anggota keluarga lain yang memang paling dekat nih pada saat masa kecilnya Mbak Bila? Apakah ada nenek atau memang ibu? Dulu saya sering tinggal sama nenek. Oh iya. Soalnya kan bapak sama ibu kan bekerja. Jadinya saya tinggalnya sama nenek, terus nanti kalau ibu sama bapak pulang baru diambil. Oke. Ya, sampai sekarang tuh saya sama nenek. Oh, jadi sering ditinggal, Mbak Bila. Jadi, oke. Jadi seringnya paling dekat sama nenek sama bude. Tetapi oke, karena tadi kan sudah diceritakan tentang orang tua, tentang bapak, tentang ibu. Apa sih yang Mbak Bila pelajari dan kalau bisa mengubah nanti di masa depan? Apa yang kira-kira Mbak Bila pelajari dari beliau-beliau ini, dari kedua orang tua ini? Di masa depan kalau misal saya ada keluarga sendiri, saya nggak akan memaksakan kehendak diri saya ke anak saya juga. Soalnya itu benar-benar kayak membuat apa ya, kayak menekan gitu loh dirinya sendiri gitu. Jadinya takutnya nggak bisa memilih juga gitu. Jadi ya mungkin saya nggak akan menurunkan apa keinginan, nggak akan menurunkan apa yang orang tua saya berikan ke saya. Oke, kan Mbak Bila nanti. Jadi itu hal yang akan Mbak Bila bawa nanti sampai mungkin keluarga nanti gitu ya. Tapi kalau ada hal baiknya nih, apa yang mau dibawa nanti, yang mau ditirukan kepada parenting Mbak Bila nanti ke anaknya? Masih berpikiran. Oke, berarti belum ada ya. Oke, nggak apa-apa. Berjalannya waktu, ya semoga Mbak Bila segera berdamaikan itu dan menerima semuanya. Mungkin di balik itu Mbak Bila bisa memahami kebaikan-kebaikan yang dimaksudkan. Mungkin caranya salah, tetapi pasti ada, nggak mungkin dong orang tua yang inginnya jelek ke anaknya, ya kan? Ya mungkin sekarang itu caranya yang salah sih, tetapi ya nggak dipungkiri gimana kita kalau sebagai anak harus lulus juga. Tapi itu juga hal yang sangat berat dan apalagi kalau nggak sesuai kemauan kita. Tapi itu sudah sangat biasa. Oke, setelah yang dilewati selama ini dari dulu sampai sekarang yang katanya dulu juga sering banget buat suruh nurut, sampai sekarang kuliah bisa kuliah, bahkan sekarang juga masih nurut juga ya sampai sekarang ya pastinya. Oke. Nah, apa yang ingin Mbak Bila bilang sendiri, Mbak Bila sendiri setelah melewati ini semua? Saya lebih ke biasanya saya bilang ke diri sendiri itu kayak ya kamu pasti bisa, kamu pede kok, kamu nggak akan apa ya, kamu bisa buktiin kalau kamu tuh nggak gagal gitu loh. Oke, jadi Mbak Bila optimis ya untuk menjadi diri Mbak Bila yang lebih baik nanti. Kamu bisa, dan gagal itu nggak apa-apa Mbak Bila. Jadi gagal itu adalah proses belajar, jadi itu nggak apa-apa banget. Dan jika gagal seperti yang Mbak Bila bilang tadi, saya tetap optimis kalau saya bisa, orang lain bisa, Mbak Bila pun juga bisa harusnya, gitu ya. Oke. Nah, setelah ngomong itu tadi, jadi Mbak Bila, apakah Mbak Bila enggak. Sebenarnya Mbak Bila itu pengen dipandang orang lain itu seperti apa sih? Dipandang teman-teman di kelas. Apakah Mbak Bila ingin dipandang sebagai orang yang aku itu bisa loh sebenarnya, aku percaya diri, tapi beri aku waktu dan berikan aku ruang untuk berpendapat gitu. Mungkin apa sih yang ingin dibicarakan Mbak Bila ke teman-teman sih? Ini dipandang apa sih sama teman-teman? Jadi saya nggak pernah kepikiran untuk orang lain memandang saya seperti apa. Kayak ya udah terserahnya mereka memandang saya seperti apa. Tapi apa ya? Karena mungkin ketakutan saya sendiri yang membuat diri saya menjadi tertekan dengan lingkungan saya, jadinya kayak
ya semoga teman-teman saya memandang saya itu nggak seperti apa yang ketika saya ketika saya berbuat salah gitu loh. Iya. Oke, saya paham. Jadi meskipun dengan ketakutan yang Mbak Vina hadapi, tapi ya semoga teman-teman. Tapi itu tadi poin yang Mbak Vina bilang kalau saya nggak memikirkan orang lain memandang saya itu seperti apa. Nah, itu sangat bagus sih. Untuk membuat Mbak Vina itu jadi enjoy sampai sekarang, nggak memikirkan segala hal yang nggak perlu dipikirkan. Itu mindset yang menurut saya bagus dan perlu dicontoh oleh orang-orang di luar sana. Dan itu bisa dipertahankan. Kalau orang lain mau pandang apa itu sebenarnya terserah dia. Aku berjuang untuk diri sendiri. Walaupun ya memang Mbak Bila bilang kalau itu ketakutan diri sendiri, tetapi Mbak Bila tadi sudah ngomong kalau saya optimis masih bisa, gagal itu nggak apa-apa. Dan at least sudah mencoba. Kalau dibilang tadi kalau saya sudah berani menjawab, kalau ada yang ditanya jawab, nah itu sudah sangat luar biasa. Itu sudah pencapaian walaupun nggak seperti yang lain yang udah pinter, yang nggak perlu nggak habis udah bisa jawab. Itu merupakan fase. Jadi kita nggak harus mengikuti mereka, kita ikuti diri kita sendiri aja, sedikit demi sedikit, nggak perlu buru-buru, semua pasti bisa terlewati. Oke. Ini akhir ini loh, aneh yang sulit. Mana masih sulit? Oke. Tadi kita udah cerita-cerita ya terkait pengalaman-pengalaman Mbak Bila. Kira-kira terakhir kali Mbak Bila merasakan puasnya keberhasilan itu kapan sih? Apa pada saat keterima kuliah? Apa pada saat tugas? Kapan nih? Merasa aku tuh berhasil. Pada saat akhir semester kan itu banyak tugas kan. Nah, saya itu dulu semester 2 karena banyaknya tugas saya itu kayak sampai burn out gitu loh, burn out. Jadinya kayak wah aku pasti nggak bisa menyelesaikan tapi ternyata ya saya bisa gitu. Terus kan berulang lagi di semester 3 ini. Saya itu kayak memikirkan kalau saya itu pasti bisa dan semester 2 kan lebih banyak tugas kan. Ya. Apalagi itu nggak jadi deh. Pokoknya banyak tugas gitu. Terus akhirnya Mbak Bila sudah mengerjakan. Saya tuh kayak merasa aku pasti bisa dan ini pasti selesai, dan saat selesai itu kayak langsung bangga ke diri sendiri gitu loh. Karena bisa menyelesaikan semua tugas yang gede. Jadi dari pengalaman masa lalu seperti semester 1, semester 2 itu menjadikan motivasi Mbak Bila kalau kemarin bisa, saya pasti bisa. Jadi acuan gitu ya. Itu yang membuat Mbak Bila kayak merasa aku bisa dan aku berhasil. Nah itu sudah menjadi bukti kalau Mbak Bila itu bisa menghadapi semua ini, tapi mungkin ya pelan-pelan. Ritmenya nggak secepat orang-orang yang memang jenius ya. Sama kok saya juga kayak gitu. Saya dulu bahkan gap year juga. Jadi nggak buru-buru lah, pokoknya tenang aja. Semuanya bakal ada waktunya. Yang penting Mbak Bila tetap semangat, boleh capek tapi jangan menyerah. Oke. Nah sampai sekarang ini kira-kira hal apa yang terus Mbak Bila perjuangkan? Ya walaupun katanya tadi nurut, tapi apa yang terus diperjuangkan dan apa yang paling disyukuri dari hidup Mbak Bila yang saat ini? Atau kayak bisa gimana? Paling disyukuri dan akan diperjuangkan terus. Sebenarnya saya sendiri juga bingung ya Kak. Soalnya Kak, saya tuh hidup kayak flat banget gitu loh. Kayak nggak tahu hidup saya tuh harus memikirkan apa gitu loh. Mau bersyukur ya setiap hari saya bersyukur. Oh ya baik. Oke, jadi tapi apa yang paling disyukuri terkait apakah contohnya gini,
ternyata aku bisa, ya alhamdulillah aku bisa sampai sini, masih bisa di kuliah, masih bisa nututi teman-teman kayak gitu. Yang paling disyukuri apa sih? Pasti ada dong. Atau masih bisa dapat uang dari orang tua. Jadi nggak kepikiran. Soalnya tadi ya. Oke, bisa direnungi apa yang mungkin bisa disyukuri, karena sampai sekarang ini harus disyukuri Mbak Ila. Banyak yang harus disyukuri, dan itu kalau orang-orang bilang kalau doa itu spesifik. Nah, sama aja kalau bersyukuri hal itu harus spesifik agar Allah pun tahu kalau anak ini ternyata bersyukur dengan hal yang sudah dia punya. Oke. Nah, sudah kita berbicara tentang bersyukur, meski masih bingung. Sampai sekarang ini selain apa yang hal yang disyukuri, sifat apa yang nggak bisa pertahankan dari dulu sampai sekarang sehingga bisa bertahan, bisa tetap nurut, bisa tetap berjalan lurus sesuai dengan arahan orang tua. Sifat apa yang dipertahankan oleh Mbak Bila? Baik aja sih Kak. Jadi kayak baik sama seseorang tuh saya kayak lebih bisa membuka jalan yang apa ya? Yang lancar gitu. Iya. Kalau kita berikan ke semua ke orang itu hal yang akan kita kerjakan juga akan menjadi lancar. Ya. Itu sangat bagus sih, harus dipertahankan karena ya kita harus bersifat baik kepada semua orang gitu. Karena pasti walaupun kita nggak boleh mengharapkan imbalan, tanpa kita sadari pasti itu akan kembali juga ke diri kita dengan cara yang lebih baik bahkan. Iya, itu bisa menjadikan kayak pegangan untuk Mbak Bila, karena itu juga hal baik, jadi bisa menjadikan kayak motivasi juga, kayak positif lah, mindset positif bagi Mbak Bila. Kalau aku nolong orang, pasti nantinya aku bakal menjadi pekerjaanku lancar, contohnya kayak gitu ya. Itu bisa menjadi mindset yang bisa dipegang sampai sekarang ya Mbak Bila. Oke. Karena tadi ya kita sudah bicara panjang lebar, terus Mbak Bila itu juga sudah menemukan kalau Mbak Bila itu sebenarnya bisa, banyak yang Mbak Bila sudah lakukan sampai sekarang ini sehingga masih bisa bertumbuh sampai sekarang. Itu hal yang sangat luar biasa dan bisa diingat-ingat pada saat Mbak Bila itu merasa down, kayak kok gini-gini terus ya, kok aku nggak bisa jawab pertanyaan ya. Nah itu bisa diingat lagi. Kalau nggak apa-apa gagal, tapi harus mencoba lagi. Karena itu juga nggak ada orang di dunia ini yang hanya laya-laya terus jadi orang sukses pastinya. Jadi harus terus mencoba. Dan ya yang dilakukan Mbak Bila selama ini itu sudah sangat luar biasa. Ya, oke. Karena tadi waktunya juga sudah habis ya Mbak Bila ya. Kira-kira ada nggak sih yang ingin diceritakan kembali? Sepertinya sudah cukup juga. Oke, sudah cukup. Bisa disampaikan Mbak Bila terkait pesan-pesan insight deh apa yang didapatkan dari sesi konseling pada pagi hari ini. Apa yang didapatkan kira-kira? Apakah merasa Iya, semoga saya setelah sudah bercerita di konseling ini saya bisa lebih lega dan apa ya, bisa mengontrol ketakutan diri saya sendiri gitu loh. Jadi semoga ya Mbak Bila seperti yang diharapkan, bisa mengontrol ketakutannya, bisa ya pokoknya apa yang diharapkan Mbak Bila itu bisa tercapai gitu ya. Oke, bisa mengubah mindset juga dari Mbak Bila. Oke. Terima kasih Mbak Bila sudah mau bercerita hari ini, sudah mau meluangkan waktu dan mencurahkan segala keluh kesahnya akhir-akhir ini. Nggak akhir-akhir ini, bahkan dari dulu ya yang sudah dipendam, dan itu bukan hal yang mudah pastinya. Terima kasih ya Mbak Bila. Terima kasih juga Kak karena sudah mau mendengarkan saya dan mohon maaf juga kalau saya ceritanya tuh berbelit-belit. Itu sudah sangat jelas sih, karena Mbak Bila apalagi juga sudah ada kesadaran dalam diri Mbak Bila, itu sangat bagus banget, karena nggak semua orang bisa kayak gitu, bisa kayak orang-orang yang lain itu mungkin nggak seperti Mbak Bila. Itu sudah sangat luar biasa, dan terima
terima kasih sudah bertahan sampai sekarang. Oke, karena sudah tidak ada yang diceritakan lagi, waktunya juga sudah habis. Mungkin kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya ya Mbak Bila. Kalau mungkin ada yang ingin diceritakan kembali, atau kita bisa lihat perkembangan Mbak Bila setelah sesi konseling ini, apakah ada perubahan atau ya belum ada. Tapi nggak apa-apa itu, karena sedikit demi sedikit nanti akan berubah. Nggak perlu cepat-cepat gitu. Mungkin sesi selanjutnya bisa kita bicarakan di chat atau langsung kita tentukan sekarang. Oh terserah. Oke, di chat aja deh. Nanti kita bisa. Mungkin kalau di minggu depan juga di sesi yang sama, di hari yang sama juga nggak apa-apa. Jadi bila nggak perlu khawatir. Nanti kita bisa chat-chatan aja ya di WhatsApp. Jadi nanti biar kita lebih bisa menyesuaikan jadwalnya juga. Terima kasih ya Mbak Bila, sekali lagi saya ucapkan mungkin kita ini bisa melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Ya.